Cirebon merupakan salah satu kota pesisir di Indonesia yang sejak zaman kolonial memiliki aktivitas perdagangan yang berkembang pesat dan membawa dampak sosial budaya bagi masyarakat setempat. Karena letaknya yang berada di pesisir pantai antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, Cirebon juga berperan sebagai media pertukaran budaya antara kedua provinsi tersebut. Pada tanggal 1 April 1906, pemerintah kolonial Belanda menerbitkan Staatsblad nomor 122 yang berisi penetapan Cirebon sebagai gemeente dengan nama Gemeente Cirebon. Pada periode gemeente ini, pemerintah melakukan beberapa perbaikan, seperti penanggulangan banjir, transportasi, kesehatan, pendidikan, pembangunan pasar, dan kebutuhan air. Perbaikan pada bidang pendidikan di Cirebon menghasilkan pembangunan sekolah-sekolah yang masing-masing diperuntukkan untuk kalangan tertentu dengan motif dan tujuan tertentu. Berdasarkan fakta sejarah tersebut, penelusuran jejak kolonial di sekolah-sekolah di Cirebon sangatlah menarik untuk menambah pengetahuan tentang peninggalan sejarah di bidang pendidikan di Cirebon. Berikut penelusuran kami ke 5 sekolah di Cirebon. Sekolah-sekolah yang kami kunjungi ini sudah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat. Yang pertama, SDN Kebon Baru Utara. SDN Kebon Baru Utara merupakan kompleks sekolah dasar yang terletak di Jalan Veteran, Kota Cirebon, terdiri dari 4 sekolah dasar negeri, masing-masing SDN Kebon Baru 1, 2, 3, dan 6. Sekolah ini semula merupakan sekolah pendidikan tingkat dasar untuk anak-anak Eropa yang dibangun pada masa pemerintah Belanda tahun 1912 dengan nama Europese Lagere School atau yang disingkat ELS. Sekolah berikutnya SMPN 1 Cirebon. SMPN 1 Cirebon berada di Jalan Siliwangi, Kebon Baru. Sekolah ini dibangun tahun 1925. Menurut catatan pimpinan pertama sekolah tersebut, yakni Van der Muller, SMPN 1 Cirebon dahulu didirikan dengan nama MULO, yaitu Meer Uitgebreid Lager Onderwijs. Pada saat mengunjungi sekolah tersebut, kami berkesempatan berbincang sejenak dengan beberapa siswa sekolah tersebut. Awalnya, sekolah ini hanya diperuntukkan bagi orang Belanda. Hanya anak-anak Indonesia atau Cina dari kalangan tertentu saja yang dapat masuk sekolah ini. Pada masa itu, bahasa pengantar diberikan dalam bahasa Belanda. Sampai dengan tahun 1942, sekolah dipimpin oleh orang Belanda. Sekolah berikutnya adalah SMPN 14 Cirebon. Berada di Jalan Kebumen, Lemah Wungkuk, SMPN 14 Cirebon didirikan pada tahun 1933. Bangunan sekolah ini dahulu adalah Taman Kanak-kanak Frobelschool, yakni kelas persiapan bagi anak-anak sebelum masuk kelas Lagere School. Di sekolah ini, anak-anak disiapkan untuk membiasakan diri berbahasa Belanda agar dapat menerima pelajaran saat menempuh pendidikan di sekolah lanjutan. Pendidikan di Frobelschool hanya diperuntukkan bagi anak-anak Belanda, anak tokoh agama Nasrani, serta rakyat Indonesia dari kalangan terkemuka. Setelah kemerdekaan, taman kanak-kanak itu dibubarkan dan bangunan sekolah digunakan untuk sekolah negeri. Sebelum dialihfungsikan menjadi SMPN 14, bangunan sekolah ini pernah digunakan sebagai sekolah teknik pertama, sekolah teknik negeri, dan sekolah kerajinan negeri yang memberikan pelajaran menjahit, menyulam, dan memasak. Sekolah berikutnya adalah SMPN 15 Cirebon. SMPN ini terletak di Jalan Pasuketan, Lemah Wungkuk. Bangunan ini didirikan pada 1922. Pemanfaatannya sendiri berubah-ubah. Dari awal pembangunannya yang difungsikan sebagai tempat peristirahatan para biksu setelah beraktivitas di Vihara Dewi Welas Asih Cirebon, letaknya sekitar 100 meter dari sekolah ini. Dari tujuan awal pembangunannya itulah tak heran bila interior bangunan SMPN 15 Cirebon memiliki beberapa ornamen bergaya Cina. Hingga 1956, bangunan ini digunakan pula sebagai poliklinik. Fungsinya berubah pada 1956 sampai dengan 1960 menjadi Sekolah Guru Pendidikan Teknik.
Pada 1960 sampai dengan 1967, bangunan ini dimanfaatkan sebagai sekolah teknik menengah umum. Lantas, pemanfaatannya kembali berubah menjadi sekolah teknik menengah perikanan laut pada 1967 sampai dengan 1985. Mulai 1985 sampai dengan 1994, bangunan ini menjadi rumah tinggal guru, salah satunya guru sekolah teknik perikanan laut. Namun, sejak 1994 sampai kini, bangunan tersebut menjadi SMPN 15 yang dikelola Pemkot Cirebon. Sekolah terakhir yang kami kunjungi adalah SMP Negeri 16. Bangunan SMP 16 pada awal pendiriannya merupakan bangunan sekolah dasar yang dikenal sebagai Sekolah Kartini. Sekolah Dasar Kartini yang terletak di Jalan Kartini Cirebon itu dianggap sebagai sekolah perempuan pertama di kota Cirebon. Sekolah Kartini yang didirikan pada 31 Januari 1916 ini sangat populer pada zamannya. Umumnya, anak-anak gadis lulusan sekolah tersebut masuk ke sekolah lanjutan, yaitu Sekolah Kepandaian Putri atau yang disingkat dengan SKP, yang letaknya dekat alun-alun Kebumen, kota Cirebon. SKP kemudian berubah menjadi SKKP yang merupakan kepanjangan dari Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama dan saat ini menjadi SMP Negeri 16. Dengan demikian, berakhirlah penelusuran jejak kolonial Belanda pada bangunan sekolah di Cirebon. Tentu diperlukan penelitian lebih lanjut dan mendalam untuk lebih mengetahui pengaruh Belanda terhadap bangunan maupun sejarah pendidikan di Cirebon. Kami atas nama Elisa Gustinelli, Lili M. Rosman, Munif Yusuf, dan Rizka Rizdiani melaporkan dari Cirebon. Bedankt en tot ziens.